Agak kontra timnas Indonesia tadi, pelatih timnas Vietnam yakni Kim Sang-sik langsung bilang begini. Menurut Kim Sang-sik, pertandingan tadi merupakan pertandingan yang penuh taktik dan strategi. Halo guys, jumpa lagi guys. Akhirnya ya Indonesia harus kalah nih dari Vietnam. Tapi di sini guys ya, kita harus akui ada peningkatan dari tim muda kita ini ya. Terlihat mereka itu tidak gentar sama sekali ngelawan Vietnam ya kan. Kita sama-sama tahu Vietnam itu diisi oleh pemain-pemain senior ya kan. Semua itu senior itu pemainnya Vietnam. Tetapi timnas kita, timnas muda kita ini nggak gentar sama sekali. Daya juang mereka itu sangat-sangat luar biasa. Karena kita juga sama-sama tahu kan guys, Vietnam ini medianya, bahkan fansnya Vietnam itu menganggap kita ini ketar-ketir lah, kita ini takut akan jadi lumbung gol ya kan, dan mereka mengatakan mereka akan memberikan gol yang banyak sama kita ya. Ternyata tidak kesampaian ya, sekelas senior Vietnam seperti itu. Gimana kalau lawan tim utama kita ya. Atas ini juga guys ya, pelatih Vietnam ini merasa menyesal guys, karena hanya bisa memasukkan 1 gol. Karena ya semua orang beranggapan timnas kita ini akan gampang dikalahkan dengan banyak gol ya kan, tapi ternyata tidak. Seperti yang saya baca ini guys ya di Tribun Tangerang ya, menang 1-0 atas timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik merasa menyesal. Kenapa ini kok menyesal ini guys? Kita baca guys ya. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik mengungkapkan penyesalan usai menang tipis 1-0 atas timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Gol tunggal Nguyen Quang Hai ke gawang Cahya Supriyadi menyelamatkan The Golden Star dari hasil seri. Berlangsung di Viet Tri Stadium Vietnam pada Minggu 15/12/2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat, serta di hadapan para supporter, Vietnam mendominasi permainan sepanjang jalannya pertandingan. Pelatih asal kewarganegaraan Korea Selatan itu menyampaikan penyesalan karena hanya bisa membuat 1 gol ke gawang timnas Indonesia. Kami menciptakan banyak peluang tetapi tidak memanfaatkan banyak peluang. Oleh karena itu kami merasa sangat menyesal. Namun yang terpenting adalah kami meraih 3 poin. Dikutip dari SOA VN Media Vietnam pada Senin ya. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik juga mengungkapkan kemenangan atas Indonesia di Viet Tri Stadium juga mematahkan rekor kekalahan melawan Indonesia. Bangga dia guys, mematahkan kekalahan selama 3 kali berturut-turut dari kita ya, mengalahkan tim muda kita. Dan di sini guys ya, pelatih kita Shin Tae-yong ya memuji para pemain kita ya. Dia mengatakan daya juang anak-anak muda kami itu sangat-sangat luar biasa dan mereka sudah menampilkan permainan yang terbaik katanya guys. Dan untuk lebih jelasnya guys, kita lihat dulu ya beberapa cuplikan video berikut ini. Media Vietnam tulis kalau Indonesia takut dibantai 10-0 oleh Vietnam. 2 pertandingan yang dijalani Indonesia secara permainan begitu busuk dan panen kritikan sana-sini. Beda sekali dengan penampilan Vietnam yang menang secara meyakinkan 4-1 atas Laos. Media Vietnam bernama 24h.com menulis bahwa netizen Indonesia sangat takut dibantai oleh Vietnam 10-0. Sementara itu pengamat Vietnam bernama Van An Tu bilang Indonesia tanpa pemain-pemain naturalisasi tidak ada apa-apanya. Vietnam kayaknya seneng banget. Gak ada apa-apanya guys katanya guys. Anak-anak. Maksudnya lawan timnas U22. Tapi wajar aja sih, mereka main di kandang sendiri, pakai timnas senior dan punya waktu istirahat yang lebih lama. Sementara kita Indonesia turun dengan mayoritas pemain muda plus tanpa Marcelino yang kena kartu merah. Gol Quang Hai di menit ke-76 emang jadi penentu banget nih. Tapi jangan lupa Cahya Supriyadi di gawang kita tampil lumayan solid nih. Terutama di babak pertama. Kalau nggak ada dia mungkin skornya bisa lebih besar. Shin Tae-yong juga udah coba eksperimen di babak kedua dan anak-anak ini sempat bikin Vietnam ketar-ketir lewat peluang dari Rafael Struijk sama Victor Detan. Sayangnya aja belum berbuah gol. Jadi meskipun kalah, gue rasa kita nggak perlu kecewa yang berlebihan.
Ya, betul. mengumpan ke sung seng king, nguyong seng mengumpan sung sung sing, sung sing menumpang sung sung sang, sung sung sing menang sung sung sing, nguyang sang mengumpan sung sing sing, akin sung 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 sing, nguyang sung sing sung ting sung sing sang, kang sung sing sang. Masa Nguyen pemainnya full tim, pemain senior, tapi lawan timnas U22 aja cuman 1-0. Itu pun susah. Rata-rata di bawah 20 ya guys usia pemain kita guys ya. Aduh. Semangat buat timnas Indonesia kita. Awas lu Nguyen, gue balas lu. Kosong nih. Komentarmu Dan, walaupun Indonesia kalah 1-0 melawan Vietnam, komentarmu Dan. Ramasuk apa Vietnam. Nglawane bocah-bocah lah ini kaplan kabeh lho Vietnam. Iya, betul. Alah, pokoknya serah masuk. Jarinar pengen 10-0. Kan 10-0 gadul. Gadul. Jari 10-0 ya kan. Orang ngene lah. Terasa kecewa, Mbak. Tenang. Buahmu bocah-bocah lho sing main. Iya lho. Vietnam kaplan kabeh lho. 1-0 apa menang? Ora menang. Ora ngerti sepel ora memang. Rasa bangga Vietnam. Sebangga Vietnam. 일단 베트남 팀한테 축하한다는 얘기 해주고 싶고 김성기 감독도 고생했다고 칭찬해주고 싶고 Saya ucapkan selamat katanya guys, kata Sintayong. 잘 아시다시피 연맹이 2수밖에 안 되는 초딩 선수들이 베트남한테 마지막까지 잘 버티다가 해주었지만 Pada dasarnya para pemain kita pemain muda semua katanya guys, di bawah 20 katanya. 저는 특히나 만성하게 움직임을 가지고 상대편이 잘 견뎌냈던 게 Sangat muda saja tapi nggak kelihatan ya guys ya, kecil ya. 마지막까지 우리 선수들이 소중 있게 Ada pengalaman yang kurang ya. Ada kurang pengalaman. Saya laga kontra timnas Indonesia tadi, pelatih timnas Vietnam yakni Kim Sang-sik langsung bilang begini. Menurut Kim Sang-sik, pertandingan tadi merupakan pertandingan yang penuh taktik dan strategi yang pernah ia hadapi selama sejarah karir kepelatihannya. Walaupun mengakui bahwa skuad Indonesia tidak memainkan tim kualifikasi Piala Dunianya pada laga tadi, ia justru merasa anak muda skuad Garuda sangat merepotkan lini pertahanan timnya. Kim Sang-sik tadinya berharap Sintayong di edisi Piala AFF kali ini bisa memainkan pemain senior yang diisi oleh hampir 90% pemain abroadnya. Namun kenyataan yang dibawa hanya pemain U22. Di awal babak pertama laga, kata Kim Sang-sik, semua berjalan sesuai dengan rencana. Anak asuhannya bermain ofensif sejak awal pertandingan. Namun ia melihat bagaimana lini pertahanan skuad Garuda cukup solid selama 30 menit awal, sehingga lini depan The Golden Star sempat mengalami deadlock. Itu ya guys ya, kita juga sama-sama dengar sudah pernyataan dari pelatih kita Sintayong ya, dan pelatihnya Vietnam ya. Sintayong jelas di situ mengatakan bahwa timnas kita ya memang kurang pengalaman ya, dan dia mengakui karena memang para pemain kita adalah pemain muda, bawah 20 ya usianya ya guys ya. Dan di sini pelatih Vietnam ya sempat kerepotan katanya dibuat ya oleh para pemain muda kita ya. Walaupun sebenarnya dia kepinginnya Sintayong itu menurunkan pemain utama ya, skuad utama, tetapi ternyata tidak sesuai dengan harapan dia. Ya kalau dia ketemu dengan skuad utama kita ya, saya yakin gak bakal menang lah Vietnam. Ya kan, mau lawan tim muda kita aja mereka udah kerepotan mau ngalahkan ya kan. Ini bukan bentuk kejumawaan ya guys ya, bukan kesombongan yang kita tampilkan, bukan. Cuman kan kita lihat sendiri, hanya lawan tim muda yang kurang pengalaman aja mereka kerepotan, apalagi melawan skuad utama kita, ya kan, jadi mereka yang bakal kerepotan. Ya kan.
Jadi gimana guys, kalau menurut teman-teman ini kasih komentar ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.